diharapkan oleh pembicara itu tidak diterima oleh pendengar itu bagaimana Pak? Oke, Mbak Puji Rahayu, sehat dan luar biasa. Mbak Puji Rahayu itu yang rumahnya daerah mana ya? Nusukan kah? Iya Pak. Iya, Mbak Puji Rahayu. Ini kalau tidak salah sedang mengerjakan judul skripsinya yang di radio itu ya? Iya betul Pak. Iya betul. Oke, sekarang kita lihat Mbak Puji Rahayu. Kalau Mbak Puji Rahayu, saya mengatakan betapa indahnya jembatan keris yang ada di kota Solo. Mbak Puji Rahayu, kira-kira ketika saya mengatakan jembatan keris langsung referensinya kemana? Referensi pikiran deskriptifnya. Jembatan keris yang di Tirtonadi Pak. Nah, kenapa Mbak Puji Rahayu langsung bisa Pak Romadi mengatakan jembatan keris yang ada, saya mengatakan betapa indahnya jembatan keris, Mbak Puji Rahayu langsung merujuk ke jembatan keris Tirtonadi? Karena yang ada di kota Solo ya itu Pak yang terkenal. Oke, kalau saya katakan, wow, luar biasa loh, sekarang kalau pagi saya bisa jogging di Bendung Tirtonadi. Kira-kira dalam benak Mbak Puji Rahayu akan muncul kemana? Tadi sudah ada kata Bendung Tirtonadi ya sekitar taman itu Pak, taman Bendungan. Oke, sekarang itu Mbak Puji Rahayu. Nah, saya mau tanya Mbak Almira. Mbak Almira rumahnya mana? Saya Mojosongo Pak. Mojosongo. Mbak Almira, ketika saya nyebut keris, jembatan keris, Mbak Almira benaknya merujuk kemana? Juga langsung ke jembatan yang ada kerisnya Tirtonadi itu Pak. Oke, kalau saya tadi nyebut Bendung Tirtonadi untuk jogging? Sekitaran bendungan itu Pak yang untuk joggingnya. Oke, sekarang saya mau tanya, yang rumahnya selain Solo sekitar mana? Siapa? Ada? Khairul mana? Banyumas. Oke, Khairul. Khairul ketika saya nyebut bendungan jembatan keris bisa langsung merujuk ke mana referensinya? Kalau saya berada di Solo ya, saya langsung menuju ke yang jembatan depan terminal Tirtonadi juga. Oke, kan Khairul pernah ke Solo ya? Pernah Pak? Pernah lewat depan jembatan keris Tirtonadi ya? Iya Pak. Nah, siapa yang belum pernah lewat jembatan Tirtonadi? Ada enggak? Nah, yang mau Pak Romadi tegaskan adalah ketika kita punya background knowledge, pengalaman bersama terkait dengan teks atau tuturan yang disampaikan dalam sebuah wacana, entah itu tulisan dan tulis, maka referensi kita akan menuju ke sana. Karena kita memiliki background knowledge yang sama, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam sebuah wacana, dikatakan bahwa ya, mohon maaf kalau saya bertamu di tempatnya Mas Anas, mohon maaf, kelihatannya banjir ya. Ini kok gelas, mohon maaf, ini kelihatannya bocor gelas saya Mas Anas. Mohon maaf loh ya Mas Anas ya, ini gelas saya bocor ini. Jadi tidak bermaksud saya membocori, tapi ternyata bocor Mas Anas. Nah, kira-kira apa yang ditangkap dari wacana yang saya sampaikan kepada Mas Anas ini ketika saya bertamu dengan Mas Anas? Siapa mau jawab? Mas Anas sendiri boleh atau yang lain boleh? Minta minuman lagi, minumannya habis. Minta minuman lagi. Mbak Vira Pratiwi kelihatannya paham sekali ini ya. Minumannya habis karena tadi habis minum gitu ya. Yang lain? Yang lain? Jadi referensi, inferensi ya dari diri kita maupun referensi yang kita tunjukkan, yang kita acu dari repertoire pengalaman kita, itu Mbak Puji akan sangat bergantung pada background knowledge, gitu ya. Jadi ketika saya katakan gelas ini ya, saya dibuangkan biasakan Mbak Puji atau Mbak Sisi membuatkan secangkir teh lemon buat Bapak misalnya. Tapi langsung saya minum habis. Waduh, Mbak Sisi, mohon maaf ya,
teh lemon, secangkir lemon untuk Bapak habis. Itu jelas. Tapi waduh Mbak Sisi mohon maaf, secangkir lemonnya atau segelas teh lemonnya bocor gitu. Ini kan beda. Nah, artinya ketika kita memiliki referen yang sama, memiliki background knowledge yang sama dengan pengalaman itu, maka implikator yang kita berikan, apa yang kita tangkap itu tidak akan jauh berbeda. Apa yang ingin saya sampaikan kepada lawan tutur dan lawan tutur menangkap apa yang ingin disampaikan oleh seorang penulis, kalau itu tulisan teksnya wacana ataupun itu tuturan dari seorang penutur, itu tidak akan jauh. Bisa sama, bisa mendekati sama atau hampir sama, atau bisa memaknai yang seperti yang diinginkan gitu. Lah, itu kata kuncinya apa? Memiliki background knowledge yang sama, memiliki pengalaman yang sama, atau mirip, atau mendekati yang sama, begitu. Karena apa? Kalau saya katakan jembatan keris bisa yang ada di kalau orang yang sudah banyak jalan, mungkin dia akan bisa melihat kalau jembatan keris itu bisa kita jelas rujukannya adalah di jembatan Tirtonadi. Tetapi ketika teman-teman masuk tol, jalan tol ya, di tol sana, pintu keluar tol yang Klodran masuk ya. Nah, pernah lihat sana, ada yang sana? Mbak Puji pernah? Ya, itu kan ada juga seperti jembatan keris juga, tapi modelnya beda. Iya, Pak. Ya, cuma kalau di jembatan Tirtonadi itu bentuknya betul-betul sudah keris. Kalau yang di sana itu pancang, yang ditancangkan dengan ditarik benang-benang kuning, kawat-kawat kuning besar itu 12 kawat ya, kalau tidak salah 12 kawat itu terpancang di sana dan itu bentuknya seperti keris juga. Nah, jadi kita bisa referensi kita menuju kemana-mana berdasarkan pengalaman kita. Tapi karena Mbak Puji, kemudian Mbak siapa tadi? Almira, kemudian Mas Khairul dan lain sebagainya pernah memiliki referensi terkait dengan apa yang ditemukan di Solo, di kota Solo adalah jembatan keris itu di depan Tirtonadi itu, maka langsung ketemu. Ketika saya menyebut jembatan keris, saya sebut Bendung Tirtonadi, saya sebut Slamet Riyadi, saya sebut Geladak, saya sebut mana saja, teman-teman langsung tek berpindah-pindah gitu toh. Karena apa? Memiliki background knowledge yang sama. Nah, begitu. Jadi kalau bacaan yang Anda, misalnya sederhana, saya mengatakan, teman-teman, kita sebagai seorang multigenerasi NKRI yang keren dan luar biasa, kalau menyampaikan sesuatu ya harus secara sangkil dan mangkus dong. Kira-kira kalimat yang saya katakan ini, teman-teman langsung ketemu gitu enggak? Konteksnya kemana? Arahnya kemana itu? Siapa yang langsung menangkap? Kata sangkil dan mangkus. Ada? Ahmad? Iya, efektif efisien, Pak. Efektif efisien. Nah, pertanyaan Bapak kepada teman-teman yang lain, siapa yang baru mendengar kata sangkil dan mangkus itu sepadan bermakna dengan efektif dan efisien hari ini bersama Bapak ini? Angkat tangan atau bisa raise hand. Silahkan. Ada? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain 6, 7, 8, 9. Tidak apa-apa. Nah, ini menunjukkan yang mau saya katakan pada teman-teman adalah bahwa ketika kita tidak punya background knowledge yang sama, maka tidak ketemu kan? Yang Ahmad menemukan background knowledge yang sama, dia langsung ketemu. Oh, efektif efisien. Kita sebagai multigenerasi NKRI harus melakukan segala sesuatunya dengan sangkil dan mangkus atau secara sangkil dan mangkus. Nah, ini efektif dan efisien. Nah, ini karena memiliki background knowledge yang sama. Maka kata kuncinya Mbak Puji Rahayu, ketika kita memiliki background knowledge yang sama terhadap bacaan yang kita baca, dan kita memiliki banyak bacaan, dan ini tentu kaitannya dengan pengalaman batin, pengalaman baca yang kita miliki, gitu. Nah, akhirnya disitulah nanti Mbak Puji ketika menganalisis itu tindak tutur apa? Skripsinya, tindak tutur apa yang di radio itu? Nah, iklan edukasi itu sama. Nanti ketika Mbak Puji memiliki pemahaman terkait dengan edukasi-edukasi yang diberikan, nanti akan menemukan mana referensi dan inferensi yang akan merujuk ke sana. Karena kata kuncinya background knowledge. Sehingga implikator dan peranggapan
yang diberikan dari seorang penulis atau penutur dengan peranggapan yang dimiliki oleh Mbak Puji Rahayu nanti akan mendekati kedekatan yang sama. Dan inilah pentingnya ketika kita belajar analisis wacana, kita akan melihat dari sisi teks, konteks, dan konteks. Dan yang membedakan analisis wacana tekstual dan kontekstual itu adalah pada konteksnya. Yang membedakan pembelajaran pragmatik dan sosiolinguistik itu terletak pada konteksnya. Lalu di mana pembeda antara analisis wacana, pragmatik, dan sosiolinguistik ataupun psikopragmatik? Pembedanya adalah pada kontekstualnya. Teks dan konteks yang mengikuti, teks dan konteks yang mengikuti mungkin masih memiliki kesamaan, tapi konteks itulah yang nanti akan mengantarkan pembeda dari background knowledge yang kita miliki. Maka di situ kekuatan kita, teman-temanku yang badan luar biasa, seluruh komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, mahasiswa-mahasiswaku analisis wacana di seluruh Indonesia, maka akan menjadikan salah satu bagian penting ketika kita bisa melihat berbagai dimensi, konteks waktu, konteks suasana, konteks tempat, konteks lingkungan, konteks politik, budaya, pendidikan, agama, suku, ras, golongan, sejarah, dan apapun. Itu akan menjadi pengayaan background knowledge kita, pengalaman batin kita. Dan tentu saja itu akan memberikan dampak nyata terhadap diri kita sebagai calon-calon pemimpin bangsa, sebagai calon-calon guru abad 21, calon pemimpin-pemimpin abad 21, sehingga yang akan menguatkan kita pada upaya untuk mengetahui lebih banyak. Maka selalu saya katakan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Kenapa? Dengan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, maka akan memperkaya khasanah kita, membuka jendela cakrawala kita, membuka cakrawala dunia, dan akan mengantarkan kita melihat dunia. Sekarang ini dengan digital, teman-teman bisa jelajah literasi digital melalui YouTube, melalui Mbak Google. Satu ketukan, Anda bisa berkeliling dunia, ya kan? Beda dengan zaman dulu, kita harus datang dan sebagainya. Sekarang Anda jelajah literasi digital, Anda sudah dapat tahu kemana-mana. Dan ini menjadi dampak nyata bagaimana kita mengintegrasikan antara dunia cetak dan dunia online. Dan upaya ini dikuatkan seperti yang sudah disepakati Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 yang lalu, bahwa multi generasi NKRI abad 21 harus memahami 6 literasi dasar. Literasi menulis dan membaca yang sering saya gaungkan. Ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Yang kedua, literasi numerik. Literasi yang ketiga, keuangan. Yang keempat, literasi digital. Yang kelima, literasi sains. Yang keenam, literasi budaya dan kewarganegaraan. Dan itu menjadi salah satu bagian untuk menguatkan nasionalisme kita, agar kita semakin kuat dan yakin. Maka kenapa melalui bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang kita kuatkan, yang kita banggakan. Selalu saya katakan bersama-sama, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa untuk multi generasi Indonesia. Keren dan luar biasa. Dan ini dampak nyata dari ketika kita belajar dari analisis wacana, kita implementasikan dalam kehidupan nyata, dan konteks kehidupan akan mengantarkan diri kita bahwa semua yang kita lakukan itu akan bisa berbasis wacana, berbasis teks. Dari lahir sampai mati kita tidak akan pernah lepas dari teks dan wacana. Dan itulah kehidupan nyata yang tentu saja akan indah pada waktunya. Dan tentu saja ini akan memberikan dampak nyata kepada kita para guru dan dosen yang hebat dan luar biasa dengan berbagai karya, dan akan indah ceria seperti bunga matahari yang bermekaran di tamannya yang keren dan luar biasa. Terima kasih, salam hebat dan luar biasa untuk teman-temanku yang keren dan hebat luar biasa. Matur, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.